Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Berjumpa lagi dengan saya Yekti Ageng Lestari, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Jolo 2, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Yeni Adlani. Pada video kali ini kami akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yeti. Bagaimana Ibu kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, kabar baik. Kabar baik, Alhamdulillah ya Bu. Bu Yeni, kita berada di kegiatan pra-observasi, di mana kegiatan pra-observasi ini nanti untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas Ibu. Adapun tujuan untuk kita berada di pra-observasi ini untuk mempersiapkan nanti bagaimana dalam Bu Yeni masuk ke dalam kelas untuk pelaksanaan pembelajaran dalam kegiatan supervisi akademik kali ini, sehingga Bu Yeni nanti diharapkan lebih siap, kemudian juga bisa lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Baik Bu Yeni, sebelumnya mohon izin menyampaikan pertanyaan. Yang pertama Bu Yeni mengenai tujuan pembelajaran. Dalam rencana pembelajaran atau modul ajar yang telah disusun oleh Bu Yeni, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai seperti apa Bu Yeni? Ya baik, terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai terkait dengan pembelajaran yang akan saya terapkan besok, yaitu setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa ini mampu mengenal nama-nama bangun datar seperti segitiga, segi empat, dan lingkaran dengan benar. Kemudian nomor 2, dengan bekerja kelompok, ini siswa nanti mampu mewarnai jenis bangun datar sesuai dengan warna yang telah ditentukan dan mampu mengelompokkan jenis-jenis bangun datar dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas dengan percaya diri tentunya. Dan yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa mampu menyusun, nanti saya menyediakan stick es krim. Baik. Nanti siswa saya minta untuk menyusun membentuk bangun datar seperti itu. Dan juga nanti ada pilihan atau kertas. Saya sediakan kertas, jadi siswa bisa memilih nanti mau menggunakan kertas atau menggunakan stick es krim seperti itu. Kemudian nomor 4, setelah menyaksikan video pembelajaran dan mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu menyebutkan jumlah sisi pada bangun datar yang telah dibuat seperti itu. Baik, berarti ada 4 poin ya Bu, tujuan pembelajarannya mulai dari mengenal, mengelompokkan, menyusun, sampai dengan menyebutkan dan mengerjakan soalnya. Baik Bu Yeni, untuk yang berikutnya mengenai area pengembangan. Area pengembangan dalam kegiatan pembelajaran nanti yang ingin dikembangkan oleh Ibu Yeni yang seperti apa? Ya, baik. Untuk area pengembangan yang ingin dicapai yaitu saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi KSE. Baik. Jadi berdiferensiasi dan juga terintegrasi KSE, kompetensi sosial emosional ya Bu. Ya. Bisa diceritakan Bu, diferensiasi itu kan memiliki 3 strategi, konten, proses, dan juga produk. Nah, Bu Yeni, apakah semua 3 ini akan dilakukan atau beberapa? Yang mana Bu kira-kira yang akan diterapkan? Ya, untuk pada pembelajaran kali ini saya berfokus berdiferensiasi, fokusnya pada proses. Oke, proses. Baik. Lanjut Bu. Nanti proses itu ada dilalui melalui visual, auditori, dan kinestetik. Untuk visualnya sendiri itu yaitu nanti siswa mengamati benda-benda yang ada di dalam kelas ini. Itu kemudian siswa mampu menunjukkan mana tahu benda yang merupakan bangun datar, entah itu segitiga, persegi, atau lingkaran. Itu untuk yang visual. Kemudian untuk yang auditori yaitu dengan menyaksikan video melalui video yang saya tayangkan. Kemudian untuk kinestetiknya yaitu dengan kegiatan mengelompokkan benda yang nanti jadi saya akan menyediakan benda-benda yang berbentuk bangun datar. Kemudian siswa akan memilih benda-benda itu, kemudian nanti di papan tulis itu saya sudah menyediakan kertas yang sudah saya bagi. Nanti
segitiga, segi empat, dan lingkaran. Nah, nanti siswa akan mengelompokkan itu. Oke, jadi prosesnya ada pada visual, auditori, dan kinestetik. Oke, wah luar biasa sekali Bu Yeni. Baik Bu Yeni, saya lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga mengenai rancangan pembelajaran. Di sini mungkin seperti langkah, strategi, metode, pendekatan yang Bu Yeni gunakan dalam pembelajaran ini bisa diceritakan Bu? Ya, baik. Untuk modul ajar pada kali ini atau untuk pembelajaran yang akan saya lakukan besok, saya menggunakan metode pembelajarannya PJBL atau Project Based Learning. Kemudian untuk metodenya saya menggunakan metode demonstrasi, penugasan, tanya jawab, dan diskusi. Nah, nanti ada kegiatan tanya jawab antara saya dengan siswa, kemudian nanti siswa mengerjakan LKPD, kemudian ada demonstrasi bagaimana cara membuat bangun datar seperti itu dengan menggunakan stik es krim seperti itu, karena ini masih kelas 1, jadi saya rasa untuk demonstrasi itu perlu saya lakukan. Baik, jadi menggunakan PJBL untuk metodenya demonstrasi, tanya jawab, penugasan, dan juga diskusi. Juga ada LKPD beserta Bu Yeni akan mendemonstrasikan langsung kepada peserta didik seperti itu ya Bu. Dan juga ada menyaksikan video. Oke, menyaksikan video. Oke Bu Yeni, nah kalau kita membicarakan waktu pelaksanaan Ibu, ini kan kita baru di kegiatan praobservasi. Nah nanti kan kita akan melaksanakan supervisi akademik, nanti mohon izin saya akan masuk ke dalam kelas Bu Yeni. Nah kira-kira ini waktunya mau kapan Bu, di jam keberapa, dengan muatan pembelajaran yang apa? Ya baik, untuk pelaksanaannya mungkin di minggu-minggu ini, dan waktunya itu pagi hari karena kebetulan jadwal matematika itu di kelas saya pagi hari semua. Jadi besok jamnya jam pagi. Baik, jam pagi ya Bu. Untuk harinya? Harinya mungkin hari Jumat. Oke, hari Jumat minggu ini ya Bu. Hari Jumat minggu ini untuk waktunya pagi hari. Oke. Baik Bu Yeni, itu tadi proses kita percakapan kita yang ada di praobservasi. Kemudian Bu Yeni, pada saat pelaksanaan supervisi akademik nanti, Bu Yeni, saya mohon izin untuk masuk ke dalam kelas, untuk mengobservasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Yeni di dalam kelas. Kemudian pada saat itu saya juga akan mencatat beberapa poin yang kami butuhkan pada saat supervisi di dalam kelas sebagai observer. Dan kemudian setelah kegiatan pembelajaran selesai, kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi Bu. Namun mohon maaf, besok setelah kegiatan supervisi akademik selesai nanti, kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, dan nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik. Jadi nanti kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi bersama dengan pengajar praktik. Seperti itu ya Bu Yeni. Terima kasih telah meluangkan waktu. Semoga kegiatan supervisi akademik nanti berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, tidak ada hambatan, dan murid akhirnya senang belajar bersama Bu Yeni. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Bu Yeni. Amin. Terima kasih Bu. Ayo dipimpin berdoa, siapa sekarang yang memimpin berdoa? Yo, Zenasa. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, hari ini kita akan belajar tentang bangun datar. Belajar tentang apa? Bangun datar. Ya, bangun datar itu ada persegi atau segi empat, ada segitiga, ada lingkaran. Ada apa saja tadi? Segi empat, terus segi Tiga. terus lingkaran. Nah, hari ini kita akan belajar bangun datar, yaitu segi empat, segitiga, dan juga lingkaran. Coba kalian amati di sekitar kelas atau di dalam kelas kita ini benda yang mempunyai bentuk seperti lingkaran atau mempunyai bentuk lingkaran itu apa? Coba dilihat. Apa? Ya. Semangka. Hah? Semangka. Semangka. Ya, Ya, apa apa? ya? Lingkaran. Ya, terus Apa? balon. Apa? Lihat di situ ada buah-buahan yang Ceri. mempunyai lingkaran. Terus selain itu Ceri. ABC. Terus Ceri. Ceri. Jam. iya, jam dinding juga berbentuk seperti lingkaran. Kalau yang berbentuk segi empat apa ya kira-kira ya? Papan tulis. Terus apa lagi? Terus apa lagi yang bentuknya segi empat? Foto. Foto. Oh, foto Pak Presiden. Foto kita. Bingkai ini juga berbentuk segi empat. Kemudian yang berbentuk segitiga apa ya? Coba dilihat ada atau tidak kira-kira yang bentuknya segitiga. Ada di situ. Ya, itu ada. Papan pajang bentuknya segitiga. Terus apa lagi? Yang kemarin dipakai Bu Yeni. Apa? Kenapa? Tiga. Penggarisnya berbentuk apa? Segitiga. Papan tulis ini bentuknya segi Empat. jam dinding itu berbentuk Lingkaran. solusi ini berbentuk Lingkaran. iya. Nah, itu tadi benda-benda yang berbentuk bangun datar segitiga, segi empat, dan juga lingkaran. Nah, sekarang kita akan berkelompok. Satu kelompok belajar yang sudah ditetapkan. Ayo, sekarang kita akan berkelompok. Kita, ya, bukunya dibawa boleh. Tidak apa-apa, satu saja. Yang penting satu kelompok ada satu. Yuk, di sini kelompok satu. Kelompok satunya di sini. Kelompok duanya nanti di sini dan kelompok tiganya di sini. Sebentar. Ditata dulu ya. Ditata dulu mejanya, kelompoknya masing-masing. Nah, nanti tugasnya apa? Secara berkelompok nanti kalian akan mewarnai ini. Ini diwarnai bareng-bareng. Nanti karena satu kelompok itu ada tiga, nanti yang ini caranya begini. Yang bentuknya segi empat nanti diwarna warna apa ini? Yang bentuknya segi empat diwarna. Terus yang bentuknya segitiga itu warnanya apa? Oranye atau merah ini? Merah. Ya, segitiga nanti akan diwarnai merah. Kemudian yang bentuknya lingkaran diwarnai apa? Hijau. Nah, nanti lagi misalnya Willy nanti akan mewarnai yang bentuknya lingkaran. Berarti kursi lingkaran ini lingkarannya ada berapa itu yang mewarnai Willy. Kemudian Zahira mewarnai yang segi empat. Berarti yang segi empat ini diwarnai kuning. Nanti yang mewarnainya Zahira. Kemudian yang segitiga warnanya merah itu nanti yang mewarnai Zenata. Seperti itu jelas?
Diperlihatkan ke teman-teman. Sudah benar atau belum warnanya? Sudah. Ayo dijelaskan, warna kuning itu untuk apa? Warna hijau untuk apa? Persegi panjang. Persegi panjang. Terus apa? Kotak atau persegi. Warna kuning itu untuk segi warna kuning untuk segi 4. Kemudian warna hijau untuk apa? Lingkaran. Warna merah untuk apa? Segitiga. Sudah benar atau belum warnanya? Sudah. Ada yang salah atau tidak? Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terakhir. Tepuk tangan bukan tepuk meja. Ya, kelompok terakhir ya, kelompok 3. Diangkat di bawah. Ayo berdiri. Ayo Mbak Farah berdiri. Ya, berdiri. Macam bangun dasar. Nah, ini nanti kalian akan milih satu-satu, kemudian menempelkan di papan tulis sesuai dengan namanya, sesuai dengan kelompoknya. Kalau ini berarti nanti ditempelkan di segi 4. Kalau ini nanti ditempelkan di segi 3. Kalau ini nanti ditempelkan di lingkaran. Sekarang Bu Yeni nulis dulu. Nanti kamu maju satu-satu, dipilih. Nanti ini ditempelkan di kotak nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3? Nomor 2. 1, 2, 3. Hapuskah? 3. Kalau Bu Yeni ambil ini, berarti ini nanti Bu Yeni tempelkan di kotak nomor berapa? 1, 2 atau 3? 2. Karena ini termasuk bangun apa? Segitiga. Ya, ini nanti ditempelkan. Lihat dari kelompok 1 segi 4, adakah yang bentuknya tidak segi 4? Tidak. Berarti ini benar atau salah? Benar. Benar, ini semuanya benar. Kemudian kelompok 2 segitiga. Sudahkah ini segitiga semua? Sudah. Ada yang salah atau tidak? Tidak. Berarti ini benar atau salah? Benar. Benar. Kemudian lingkaran. Ada salah dah. Ada yang salah atau tidak? Ada. Yang salah yang mana? Yang kotak. Ya, kotak. Kotak ini tadi yang nempel siapa? Harusnya kotak ini masuk di mana? Segi Di 4. segi 4. Berarti ini dipindah ke sini harusnya. Nah, tepuk Fox. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bersatu kali, berdua kali, bertiga kali. Belum semangat. Dimas sing ngalamun Dimas. Ayo, Dimas yang semangat. Bersatu kali. Mas Dimas kenapa? Pusing. Nah gini. Ya, bersatu kali, berdua kali, bertiga kali. Nah, kita akan membuat, Bu Yeni akan membagi stik es krimnya. Terus nanti kalian akan menempelkan stik es krim ini di kertas. Stik es krimnya ditempel di mana? Dibagi kertasnya, iya. Ya, membuatnya satu kelompok membuat 2. Yang satu bentuk segitiga, yang satu bentuk segi 4. Ini
Mau buat apa ini? Mau buat segitiga dulu. Buat segitiga. Ayo. Tadi di video ada berapa sisinya? 3. Caranya ini segitiga. Bangun segitiga. Sisinya ada 1, 2, 3. Berarti bangun segitiga itu 3 sisi. 3 apa? Sisi. Kalau bangun segi 4 mempunyai berapa ya kira-kira? 4 sisi. Coba kita hitung beneran 4 atau tidak? 1, 2, 3, 4. berarti segi 4 itu mempunyai 4 sisi. Sampai di sini sudah jelas? Jelas. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Jika tidak ada, untuk kegiatan hari ini cukup karena sudah jam istirahat. Sekarang anak-anak boleh istirahat sebentar. Ayo, Dina. Istirahat, sholat dulu, baru nanti jajan. Sepatunya ditata yang rapi, dirak kodo sandal kae sing nata ya rapi. Sepatunya juga ditata yang rapi. Jelas ya? Boleh istirahat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Yeti, Bu Yeni ya, Bu Yeni sebagai teman sejawat dalam hal ini. Di mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di sini nanti untuk dilakukan proses coaching. Proses coaching terkait dengan kemarin undang-undang individu serta observasi dari RPP yang kemarin sudah Ibu Yani video. Nanti untuk selengkapnya apa yang akan dilakukan satu proses coaching nanti ke video ini semua akan dilakukan. Yang penting adalah mengalir saja proses coaching ini. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa ada 3 prinsip daripada proses coaching itu ya. Berdasarkan yang pertama adalah kemitraan, kemudian yang kedua itu tentang proses kreatif, dan yang ketiganya adalah memaksimalkan dari potensi. Jadi proses coaching ini berbeda dengan istilahnya yang lain, karena bisa dilakukan kepada siapapun. Kita tidak melihat itu pangkatnya lebih tinggi atau dia lebih senior. Nah, kita sebagai istilahnya yang di bawah itu bisa juga melakukan proses coaching, karena di prinsip coaching tadi seperti saya sebutkan yang awal itu kemitraan, itu kan seperti itu. Nah, itu nanti waktu kita adalah 70 menit. 70 menit lumayan panjang untuk melakukan satu proses coaching ini, sampai nanti akan ditemukan satu solusi pemasaran yang memang Bu Yani hadapi di proses pembelajaran yang berdiferensiasi kemarin yang sudah dirancang. Mungkin Bu Yati untuk waktunya kami berikan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Ageng Lestari, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Jolo 2, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan melaksanakan kegiatan pasca observasi bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Yani Adlani dan didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Bapak Toto Widi Darmanto. Sebelumnya Assalamualaikum, selamat siang Pak Toto dan Bu Yani. Ya. Baik, Bu Yani, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Bu Yani,
beberapa waktu yang lalu, minggu lalu ya Bu Yeni telah melaksanakan kegiatan observasi di kelas 1 yang sudah luar biasa sekali. Saya lihat dari modul ajar yang telah Bu Yeni susun untuk pembelajaran di kelas 1 ini sudah sangat sesuai dan ada pembelajaran berdiferensiasi yang nampak di sana. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Yeni pada saat selesai atau ketika proses pembelajaran berlangsung? Bisa diceritakan? Ya, baik, terima kasih sebelumnya. Terkait dengan kemarin praktek mengajar yang sudah saya lalui dan ditunggu oleh Ibu Yekti, perasaan saya setelah melakukan kegiatan pembelajaran, alhamdulillah pembelajarannya dapat terlaksana dengan baik. Meskipun di awal-awal ada sedikit kendala terkait dengan siswa, karena saya mengajar di kelas 1, untuk pengkondisian siswanya mungkin ada siswa yang ketika pembelajaran masih ada yang lari-lari seperti itu, tapi secara keseluruhan pembelajarannya sudah terlaksana dengan baik dan saya juga merasa lega seperti itu. Baik, jadi merasa lega pelaksanaan kegiatan observasi sudah berjalan dan selesai begitu ya Bu. Alhamdulillah ya Bu. Untuk yang selanjutnya Bu Yeni, apa yang menjadi kekurangan atau kendala atau mungkin hambatan yang Ibu temui dalam kegiatan atau proses observasi kemarin Bu? Yang menjadi kendala atau hambatan yaitu kemarin itu ada ketika bekerja kelompok itu kan ada satu siswa yang kurang bisa diterima dalam kelompoknya. Baik. Nah, itu karena memang siswa ini mengalami ya ibaratnya dibanding teman yang lainnya mengalami keterlambatan, belum bisa membaca seperti itu. Jadi ketika berada di dalam kelompok, siswa ini kurang bisa diterima temannya karena tidak bisa bekerja sama secara maksimal. Oke. Kalau saya garis bawahi di sini Bu, ada satu siswa dalam kelompok itu yang belum bisa diterima dalam hal ini karena ada faktor belum bisa membaca dan juga anak ini bisa dikatakan pasif ya Bu dalam kelompok tersebut. Nah, baik Bu Yeni, menurut Bu Yeni mengapa anak ini kurang aktif atau pasif di dalam kelas Bu, selain ya mungkin karena dia belum bisa membaca, mungkin ada faktor lain Bu yang menjadikan anak ini pasif seperti itu? Kalau saya amati dari dari pertemuan pertama semenjak kelas 1 ini, memang anak ini kurang adanya rasa percaya diri, mungkin karena dengan kemampuannya yang di bawah teman-temannya seperti itu. Sebenarnya anak ini bisa, hanya saja ya memang kurang, mungkin di rumah juga kurang berlatih, kemudian di sekolah juga kurang bisa mengikuti pembelajaran seperti teman-temannya, sehingga anak ini kadang merasa kurang percaya diri karena keterbatasan kemampuannya seperti itu. Kalau menurut pengamatan saya. Baik, jadi selain belum bisa membaca, juga anak ini kurang percaya diri. Nah, langkah apa nih yang Bu Yeni, mungkin Bu Yeni ada gambaran atau rancangan rencana seperti apa agar satu anak ini bisa mungkin meningkat membacanya, bisa lebih lancar dan sebagainya? Dengan cara literasi. Jadi setiap hari anak ini, sebenarnya tidak hanya satu anak ini, di kelas saya itu saya sudah menerapkan kegiatan literasi yang setiap hari satu siswa itu harus membaca, entah itu yang sudah lancar membaca ataupun belum, itu setiap hari harus ada kegiatan membaca seperti itu. Dan itu saya maju satu-satu. Jadi setiap satu siswa itu membaca dengan saya itu setiap hari satu-satu. Kemudian nanti ketika saya menyimak satu siswa, kemudian ada siswa yang ramai seperti itu, saya juga menerapkan tukar sebaya. Jadi siswa yang sudah, kebetulan di kelas saya itu sudah ada 3 siswa yang sangat lancar sekali membacanya di kelas 1, yaitu ukuran kelas 1 itu sudah
sangat lancar. Nah itu saya menerapkan tutor sebaya. Jadi yang 3 orang ini saya minta untuk mendampingi temannya yang belum bisa membaca. Tapi saya juga mendampingi 1 siswa. Nah untuk menunggu giliran atau setelah membaca dengan saya itu saya menerapkan tutor sebaya. Baik. Jadi dengan cara literasi gitu ya Bu ya. Kemudian ada beberapa siswa yang sudah lancar membaca di kelas Ibu, dan tadi Bu ini juga sudah menerapkan adanya tutor sebaya, 1 anak maju, berarti 1 per 1 kan, seperti itu. Nah ini menurut saya sebuah langkah yang bagus Bu ya ini. Nah kalau kita bicara kondisi nih Bu, dari rentang 1 sampai dengan 10, kondisi kelas Ibu saat ini berada di level atau di skor berapa Bu? Kondisinya ya mungkin 7 pada angka. Oke, pada angka 7 ya Bu. Baik. Nah, tentu kedepannya Bu Yani ingin menerapkan si anak-anak ini yang tadinya belum lancar membaca bisa sangat antusias membaca dan lancar membaca tentunya. Nah, capaian atau harapan Bu Yani nih, ingin pada angka berapa sih Bu level di kelas Ibu nih rencananya? Harapannya? Harapannya jelas pada angka maksimal. Kalau ada rentang 1 sampai 10 jelas harapan saya ada di angka 10. Saya harap ketika nanti anak-anak sudah naik ke kelas 2 atau di kelas 1 semester awal ini semuanya target saya sudah bisa membaca. Oke. Sempurna ya Bu, angka 10 itu merupakan angka yang sempurna sehingga Bu Yani akan memaksimalkan angka tersebut untuk menjadi tujuan. Sehingga anak-anak besok ketika masuk kelas 2 akan lebih lancar membaca. Nah, kita kembali lagi kepada kegiatan yang bisa dilakukan oleh Bu Yani apa saja sih Bu untuk bisa meningkatkan kemampuan anak dalam, tadi Bu Yani menyebutkan literasi ya. Nah, kemampuan seperti apa yang bisa atau kegiatan seperti apa yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kemampuan literasi anak Bu? Untuk meningkatkan kemampuan literasi, saya menyediakan buku bacaan. Oke. Mana anak-anak nanti bisa memilih buku-buku bacaan yang disukai. Nah, meskipun juga ada PR terkait yang belum bisa membaca tadi kan kadang hanya mengambil buku hanya untuk dilihat-lihat seperti itu. Nah, untuk itu saya meminta juga dengan anak-anak yang sudah lancar membaca tadi untuk gantian membacakan. Jadi nanti ada misalnya cerita apa nih, saya minta anak yang sudah lancar membaca itu membacakan cerita seperti itu. Kalau tidak misalnya itu kan karena jadi di kelas saya itu tahap atau level membacanya itu ada, menurut saya ada 3. Jadi ada yang sudah sangat lancar sekali membaca, ada yang di tengah-tengah, grade tengah itu ya sudah lancar meskipun kadang masih dieja nih. Terus ada yang harus dieja. Jadi misalnya baju itu harus BAJU seperti itu. Nah, saya memanfaatkan itu yang sudah lancar membaca ini nanti membantu membacakan seperti itu. Jadi anak-anak tidak mudah bosan seperti itu. Nah, kadang kan saya juga menuliskan di papan tulis kata-kata yang sederhana untuk latih membaca. Misalnya suku kata 2 suku kata seperti itu. Nah, itu nanti yang lancar membaca itu akan mengajari cara membaca yang belum lancar ini. Oke. Jadi kelihatannya sudah kompleks sekali ya Bu, sudah banyak sekali dalam kegiatan literasi ini. Bu Yani akan menyediakan buku bacaan yang sudah ada di kelas, kemudian anak diberi kesempatan untuk memilih buku bacaan mana yang ingin dibaca, kemudian secara bergantian bercerita, dan terdapat 3 grade tadi disebutkan sama Bu Yani, sudah sangat lancar membaca, di medium, dan juga yang masih harus dieja. Nah, Bu Yani memanfaatkan potensi anak yang sudah sangat lancar membaca ini untuk menjadi tutor sebaya oleh temannya yang masih berada di tengah dan harus dieja. Serta Bu Yani tadi juga menyebutkan menulis kata-kata untuk digunakan anak untuk mengajari teman-temannya. Nah, kalau saya garis bawahi di sini Bu, kegiatan anak ini berarti baru sebatas membaca mendengarkan seperti itu ya Bu. Mungkin ada keterampilan-keterampilan lain ya Bu yang bisa digali, yang bisa diterapkan di kelas Ibu? Menulis itu sudah. Jadi ketika menulis di papan tulis itu anak-anak
sudah menirukan Baik. Berarti menulis, apa yang saya tulis. ya, menulis, membaca, mendengarkan juga ya, Bu. Baik. Nah, dari ketiga kompetensi ini, Bu, apakah ini sudah final yang ingin Bu Yeni harapkan, atau memang ada kompetensi lain yang ingin Bu Yeni gali pada anak, mungkin kaitannya dengan melatih anak ini supaya lebih menambah percaya diri? Kalau kita bicara dengan permasalahan di depan tadi, ada satu siswa supaya lebih percaya diri, dia diberikan kesempatan mungkin untuk keterampilan yang lain, mungkin anak ini kurang nyaman di 3 kompetensi ini, Bu. Mungkin untuk berbicara nih, Oke. karena kemampuan berbicaranya itu kan memang ada siswa yang aktif sekali di kelas. Jadi istilahnya apa ya? Siswa ini itu lebih sering ngomongnya daripada nulis atau ininya. Mungkin saya bisa nanti lain kali di waktu yang akan datang saya bisa menggali itu untuk memanfaatkan siswa yang aktif dalam berbicara itu untuk mendorong atau memotivasi temannya biar yang merasa kurang percaya itu bisa meningkatkan rasa percaya diri. Oke, baik. Berarti kalau saya tambahkan lagi ada 4 loh, Bu. Luar biasa sekali loh. Ada menulis, membaca, mendengarkan, dan berbicara. Tapi berbicaranya itu kan belum iya. Nah, betul sekali Bu Yeni. Nah, dari 4 keterampilan ini Bu Yeni, kalau dikemas untuk meningkatkan kemampuan literasi ya Bu, berarti kemampuan literasi anak di kelas 1. Nah, ini kalau ini bisa disinergikan, menurut saya akan menjadi sesuatu yang peningkatan yang signifikan tentunya. Dan bisa Bu, mungkin Bu Yeni ada gambaran atau ada rencana nih, kegiatannya itu seperti apa Bu di dalam kelas ini? Selain Bu Yeni mungkin ada, kan kita ada fasilitas nih Bu di sekolah, bisa dimanfaatkan atau tidak Bu ini membantu untuk kegiatan di kelas Ibu Yeni? Ya mungkin bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, seperti perpustakaan. Itu kan sekolah kita ada. Nah, itu mungkin buku bacaannya di sana juga banyak. Selain itu juga kita bisa memanfaatkan teknologi dengan menggunakan LCD dalam pembelajaran, proses pembelajarannya seperti itu. Baik. Ya, baik. Ada yang kaitan dengan teknologi LCD dan bisa jadi speaker ya Bu ya? Iya. Baik. Nah, baik. Luar biasa sekali Bu Yeni akan memanfaatkan fasilitas atau sarana prasarana yang ada di sekolah, baik itu yang berbau teknologi seperti speaker, LCD, laptop, maupun juga gedung, modal aset gedung kita yaitu perpustakaan. Nah, di perpustakaan sendiri saya mengakui Bu bahwa banyak sekali sumber belajar anak, buku-buku yang ada di sana. Nah, apakah nanti Bu Yeni nantinya akan lebih menyortir bacaan itu untuk dibawa ke dalam kelas sehingga anak-anak lebih nyaman seperti itu Bu? Mungkin untuk kedepannya itu karena di perpustakaan itu kan tempatnya untuk umum ya, maksudnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kadang kan ketika di situ sudah digunakan kelas yang lain, kelas 1, apalagi kelas 1, itu kadang anak-anaknya selain tidak bisa dikondisikan, mungkin juga kurang nyaman ketika ada siswa yang lain itu. Nah, mungkin itu nanti bisa saya bisa mengambil buku-buku yang sekiranya itu sesuai dengan usia anak kelas 1, kemudian saya ambil ke kelas. Jadi lebih efektif seperti itu. Dan anak-anaknya juga tentunya ketika di dalam kelasnya sendiri itu kan anak-anak akan lebih nyaman. Baik, jadi akan lebih efektif ketika Bu Yeni mengambil beberapa judul yang sudah disortir untuk anak usia kelas 1 untuk dibawa ke kelas. Di kelas itu ditaruh di mana Bu? Mungkin di meja Bu Guru atau dibagikan kepada anak secara langsung? Untuk dibagikan ke anak secara langsung tidak, karena kebanyakan dari kelas 1 itu kan juga dibagikan sebuah buku atau barang baru, itu nanti perawatannya belum bisa secara maksimal. Jadi saya akan menyediakan tempat seperti untuk pojok baca seperti itu. Jadi
Di sana nanti akan ada sebuah rak untuk menaruh buku dan juga tempat untuk membacanya yang ya meskipun hanya karpet yang digunakan, tapi setidaknya itu bisa memfasilitasi anak untuk membaca dengan nyaman seperti itu. Baik, Bu Yeni akan menyediakan pojok baca sehingga anak-anak lebih nyaman dalam membaca tentunya. Wah, luar biasa sekali Bu Yeni. Nah, sekarang kita kalau bicara masalah waktu, Bu. Kira-kira Bu Yeni membutuhkan waktu berapa lama nih Bu untuk mencoba untuk merealisasikan rencana Bu Yeni nanti? Mungkin waktu yang dibutuhkan juga tidak dalam waktu singkat nih, karena kan tentunya juga saya perlu komunikasi dengan orang tua seperti itu. Kemudian juga perlu persiapan terkait dengan raknya. Kan tidak mungkin saya harus membuat sendiri. Jadi ya ada komunikasi dengan orang tua dulu. Jadi mungkin kurang lebihnya sekitar 2-3 mingguan mungkin waktu yang diperlukan. Baik, 2-3 minggu. Nah, kalau kita berbicara kaitannya dengan apa yang sudah kita bahas di awal sampai dengan akhir ini tadi Bu, kaitannya dengan hambatan yang ada di kelas Bu Yeni, kemudian Bu Yeni sudah memiliki rencana yang menurut saya ini positif sekali, berdampak positif sekali Bu untuk peserta didik nantinya. Saya juga sudah tidak sabar lagi untuk mendengar cerita Bu Yeni 2-3 minggu lagi bagaimana perkembangannya. Nah, baik Bu Yeni, dari apa yang telah Bu Yeni sampaikan di awal sampai dengan akhir, semoga bermanfaat. Nah, apa sih Bu yang Bu Yeni dapatkan dari percakapan kita pada sesi kali ini? Yang saya dapatkan dari sharing, saya menyebutnya sharing dari sharing hari ini, yaitu bahwa untuk meningkatkan kemampuan siswa itu diperlukan suatu kegiatan yang bisa memfasilitasi anak untuk mengembangkan kemampuannya secara maksimal, baik itu kemampuan menulis, membaca, mendengarkan, dan berbicara. Nah, itu bisa melalui kegiatan, salah satunya yaitu dengan kegiatan literasi. Baik. Kegiatan literasi itu sendiri, tadi saya sampaikan bahwa kegiatan literasi itu saya menyediakan buku-buku bacaan yang bisa dimanfaatkan oleh anak seperti itu. Nah, di awal tadi kan saya menyebutkan bahwa saya memerlukan waktu 2-3 minggu untuk menyiapkan pojok baca seperti itu. Nah, sebenarnya kan di kelas saya itu sudah ada pojok baca, hanya saja memang pojok baca itu belum berfungsi maksimal. Nah, rak yang ada itu terlalu tinggi untuk ukuran kelas 1, jadi memang belum saya manfaatkan secara maksimal. Jadi itu perlu mungkin ya nanti saya perlu bekerja sama lagi dengan paguyuban orang tua untuk mendesain rak yang sesuai dengan kondisi anak kelas 1 seperti itu. Yang tentunya ketika anak mau mengambil dan mengembalikan buku itu bisa dengan mudah seperti itu, karena yang ada saat ini memang terlalu tinggi raknya. Baik. Wah, luar biasa sekali ya Bu Yeni, program yang Bu Yeni rencanakan tadi juga sudah tepat sasaran sekali, apalagi ini juga berdampak positif juga untuk murid, terutama di murid kelas 1 kan, seperti itu Bu Yeni. Baik Bu Yeni, demikian rangkaian kegiatan pasca observasi kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bu Yeni telah bersedia hadir sepenuhnya di kegiatan sesi pasca observasi ini. Demikianlah kegiatan pasca observasi dalam supervisi akademik yang dilaksanakan oleh saya dan juga Ibu Yeni Adlani didampingi oleh Bapak pengajar praktek saya, Bapak Toto Widi Darmanto. Sekian dari kami, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeni, terima kasih Pak Toto.